Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel Transpol 2. Ini merupakan YouTube dari Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Taruna, Ibu Tu Ade Sugiandika dari kelas D4 Transportasi Laut C Polbit. Nomor induk Taruna 08.20.009.1.04. Baik. Di sini saya akan membahas mengenai database. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya sarankan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari kita. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita harus mengenal dulu apa sih itu database. Database merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Adapun komponen sistem database adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ada 6 komponen dari database. Baik, untuk yang pertama yaitu perangkat keras. Kita sudah tidak asing lagi dengan perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem database adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, dan perangkat komunikasi jaringan. Untuk yang kedua adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga yaitu basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data yang terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Untuk yang keempat yaitu DBMS. DBMS atau Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses data tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengaman data, konsistensi data, dan penggunaan data bersama. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, Oracle Database, Sybase, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, di antaranya adalah programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus. Yang keenam atau yang terakhir yaitu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tingkat arsitektur database. Di sini kita bisa lihat ada 3 tingkat arsitektur database. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Yang kedua adalah tingkat konseptual atau conceptual level. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level. Baik, di sini kita bisa melihat tingkatan dari arsitektur basis data. Nah, untuk tingkatan yang pertama yaitu tingkatan eksternal. Kita bisa lihat yang termasuk dalam tingkatan eksternal yaitu user atau views. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu tingkatan eksternal. Tingkatan eksternal atau external level merupakan cara pandang pemakaian terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkatan eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sangat mudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada identitas, atribut, dan hubungan antar identitas yang diperlukan saja.
Baik, untuk tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan konseptual. Pada tingkatan ini, menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antar datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah yang pertama, semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua, batasan data. Yang ketiga adalah informasi semantik tentang data. Yang keempat adalah keamanan dan integritas informasi. Untuk tingkatan yang paling bawah, kita bisa melihat di sini yaitu tingkatan internal. Tingkatan internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini, menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk penyimpan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga adalah penempatan record serta pemanfaatan data dan teknik encryption. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas model-model basis data. Baik, sebelum kita melanjutkan ke model-model basis data, kita harus mengetahui dulu apa sih itu model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya mempresentasikan beragam relasi dan juga struktur data yang ada di dalam basis data tersebut. Adapun esensi dari model basis data merupakan tempat di mana data akan disimpan. Memang kita tidak akan pernah bisa melihat seperti apa model basis data. Tapi, kita masih bisa mengecek melalui algoritma yang digunakannya. Di sini kita akan membahas mengenai model-model dari basis data. Nah, untuk model yang pertama yaitu adalah model hierarki. Dalam model ini, data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface yang di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Identitas induk mempunyai beberapa subidentitas yang disebut anak atau child. Identitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan identitas lain dinotasikan dengan garis. Untuk model basis data yang kedua yaitu adalah model jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Relasi antar entitas dalam network model adalah 1 ke 1 atau 1 to 1 atau 1 ke banyak atau 1 to many. Dalam network, data model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk yang ketiga yaitu adalah model relasional. Model relasional merupakan suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara pengelolaan atau pengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder, yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data yang membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Untuk model yang keempat yaitu adalah model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Dengan fitur dan metode terkait, ada beberapa jenis database berorientasi objek. Salah satunya adalah sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database rasional. Selanjutnya yaitu sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal untuk analisis numerik. Untuk yang selanjutnya adalah model database object oriented, adalah model database pasca relasional yang paling dikenal karena menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Model semacam itu juga dikenal sebagai basis data hybrid. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS merupakan perangkat lunak software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS juga dapat membantu dalam memelihara serta mengolah data dengan jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS, bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. DBMS merupakan perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS,
dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Contoh produk DBMS yaitu Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2, Inggris, dan MySQL. SQL merupakan bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Tentu saja, bahasa komputer dalam data basis rasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. Adapun beberapa jenis perintah dari SQL yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni yang pertama adalah perintah create, yang kedua perintah alter, yang ketiga perintah rename, yang keempat perintah drop, dan yang terakhir adalah perintah show. Adapun perintah dari SQL yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML. Seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah DML juga terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah perintah insert, yang kedua adalah perintah select, yang ketiga adalah perintah update, dan yang keempat adalah perintah delete. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya ingatkan lagi, untuk rekan-rekan yang telah menonton video ini, untuk menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya, agar kami Taruna Transpol 2 dapat lebih semangat dalam berkarya. Di akhir penutupan ini, saya ucapkan thanks for watching and bye-bye. Closed doors, I'm a fool for your love.